Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitriani dengan NIM H03203112 kelas pendidikan biologi A 2020. Saya akan membahas mengenai sistem peredaran darah invertebrata. Pada sistem peredaran darah invertebrata dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka. Pada sistem ini, darah bercampur dengan cairan yang terdapat pada rongga-rongga tubuh maupun pada ruang-ruang antar jaringan. Darah pada sistem peredaran darah terbuka umumnya hampir tidak berwarna walaupun mengandung pigmen pernapasan berupa hemoglobin, hemosianin, atau jenis lain yang terlarut di dalamnya. Hewan-hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka antara lain arthropoda serta sebagian dari annelida, moluska, dan echinodermata. Yang kedua adalah sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah ini dijumpai pada chordata, cephalopoda, holoturoidea, oligochaeta, dan hirudinae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Sri Rahayu dengan NIM H03200118. Peredaran darah vertebrata. Jadi sistem peredaran darah vertebrata terdiri dari jantung, pembuluh darah, getah bening, pembuluh getah bening, dan organ terkait seperti timus, limfa, dan hati. Sistem melakukan beberapa fungsi. Yang pertama, mengangkut nutrisi dari sistem pencernaan dan dari depot penyimpanan ke setiap sel. Kemudian mengangkut oksigen dari struktur pernapasan seperti insang atau paru-paru ke dalam sel. Kemudian mengangkut limbah metabolisme dari setiap sel ke organ yang mengeluarkannya. Yang keempat, mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke jaringan target. Kemudian yang kelima, membantu menjaga keseimbangan cairan. Yang keenam, membantu mendistribusikan panas metabolisme yang ada dalam tubuh, yang membantu menjaga suhu tubuh tetap konstan pada hewan endoderm. Yang ketujuh, membantu menjaga pH yang sesuai. Dan yang kedelapan, mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme. Kemudian darah vertebrata. Nah, pada gambar ini menunjukkan sebuah bagan yang dimana menjelaskan tentang adanya whole blood. Whole blood ini atau darah utuh. Darah utuh komplit yang mengandung semua komponen darah, yaitu eritrosit, leukosit, trombosit, serta plasma darah. Nah, plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan yang berwarna kuning. Nah, dari plasma darah ini ada yang namanya protein plasma. Nah, protein plasma ini adalah semua jenis protein yang terdapat dalam serum atau plasma itu. Nah, seperti yang terlihat pada bagan, jenis-jenis protein tersebut meliputi lipoprotein, albumins, globulins, dan fibrinogen. Nah, plasma darah ini ternyata mengandung 90% air dan mengandung garam yang disebut juga dengan elektrolit di seluruh tubuh. Nah, komponen sel darah pada dasarnya meliputi 4 komponen, yaitu plasma darah sendiri yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian sel darah putih atau leukosit, sel darah merah atau eritrosit, kemudian adanya trombosit. Dan demikian materi dari saya mengenai darah vertebrata dan bagaimana peredaran darah vertebrata. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Lisdawati dengan NIM H0320-512 kelas biologi A dari kelompok 3, dan di sini saya akan menjelaskan bagian sitoplasma dan komponen cairan darah. Plasma adalah komponen cairan darah. Plasma terdiri dari air sekitar 92%, protein sekitar 7% gram, dan berbagai bahan yang diangkut seperti gas terlarut, nutrisi, limbah, dan hormon. Plasma berada dalam keseimbangan dinamis dengan cairan interstisial yang membasahi sel dengan cairan intraseluler. Saat darah melewati kapiler, zat terus bergerak masuk dan keluar dari plasma. Setiap penyimpanan dari komposisi normalnya menandakan satu atau lebih organ untuk memulihkan homeostatis.
Sel darah merah mengangkut oksigen. Eriosit secara informal disebut sel darah merah RBC, sangat khusus untuk mengangkut oksigen pada kebanyakan vertebrata kecuali mamalia. Sel darah merah bersirkulasi memiliki inti, misalnya burung memiliki sel darah merah besar, lonjong berinti, titik. Pada mamalia, nukleus dikeluarkan dari sel darah merah saat sel berkembang. Setiap sel darah merah mamalia adalah cakram biognaf yang fleksibel dengan diameter 7 hingga 8 m dan tebal 1 hingga 2 m. Kerangka elastis internal mempertahankan bentuk cakram dan memungkinkan sel untuk menekuk dan memutar saat melewati pembuluh darah, bahkan lebih kecil dari diameter sendiri. Bentuk biokvan yang memberikan rasio luas permukaan terhadap volume yang tinggi, memungkinkan difusi oksigen dan karbon dioksida yang efisien ke dalam dan keluar sel. Pada manusia dewasa sekitar 30 triliun sel darah merah beredar dalam darah, kira-kira 5 juta per L. Sel darah putih mempertahankan tubuh terhadap organisme penyakit. Leukosit atau sel darah putih atau leukosit yang khususnya untuk mempertahankan tubuh terhadap bakteri berbahaya dan mikroorganisme lainnya. Leukosit adalah sel mirip amuba yang mampu bergerak sendiri. Beberapa jenis secara rutin menyelinap melalui dinding pembuluh darah dan memasuki jaringan. Darah manusia mengandung 5 jenis leukosit, diklasifikasikan sebagai granula atau agranula. Kedua jenis diproduksi di sumsum tulang merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril, NIM H03203331, Pendidikan Biologi A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama yaitu trombosis berfungsi dalam pembekuan darah, yang kedua itu pembuluh darah. Yang pertama yaitu trombosis berfungsi dalam pembekuan darah. Pada kebanyakan vertebrata selain mamalia, darah mengandung sel kecil oval berinti yang disebut trombosis yang berfungsi dalam pembekuan darah. Mamalia memiliki trombosit sitoplasma kecil berbentuk bulat atau cakram yang tidak memiliki inti. Sekitar 300 trombosis per L hadir dalam darah manusia. Trombosis terjepit dari sel yang sangat besar di susum tulang. Jadi trombosis bukanlah sel utuh tetapi fragmen struktur lama yang tertutup oleh membran. Yang kedua yaitu pembuluh darah vertebrata. Sistem sirkulasi termasuk 3 utama jenis pembuluh darah, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Sebuah pembuluh darah membawa darah dari ruang jantung menuju jaringan lain. Ketika arteri memasuki suatu organ, ia terbagi menjadi banyak cabang yang lebih kecil yang disebut arteriol. Arteriol mengirimkan darah ke mikroskopik kapiler setelah darah beredar melalui organ. Kapiler bergabung untuk membentuk pembuluh darah yang menyalurkan darah kembali ke jantung. Pada dinding arteri atau vena memiliki 3 lapisan. Lapisan terdalam yang lapisan pembuluh darah sebagian besar terdiri dari endotelium, jaringan yang menyerupai epitel skotmasa. Lapisan tengah adalah jaringan ikal dan sel otot polos. Dan lapisan luar adalah jaringan ikal yang kaya akan serat elastis dan kolagen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Peprianti dengan NIM H03203356.
wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Laras April dengan NIM H032058. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus jantung dan sistem kardiovaskular mamalia. Pada siklus jantung terdapat 5 tahap, yaitu yang pertama, akhir distolik, di mana kedua pasang rongga berelaksasi dan ventrikel terisi secara pasif. Yang kedua, sistolik atrium, di mana kontraksi atrium mendorong sejumlah kecil tambahan darah ke dalam ventrikel. Yang ketiga, kontraksi isovolumerik ventrikel, di mana fase pertama kontraksi ventrikel mendorong katup AV sehingga menutup, namun tekanan yang dihimpun belum cukup untuk membuat katup semilunaris. Yang keempat, injeksi ventrikel. Saat tekanan di dalam ventrikel meningkat dan melampaui tekanan di dalam arteri, katut semilunaris terbuka dan darah diinjeksi. Yang terakhir, relaksasi isovolumerik ventrikel, di mana saat ventrikel berelaksasi, tekanan di dalam ventrikel turun. Darah mengalir kembali ke dalam daun katup semilunaris dan mengancing tertutup. Siklus jantung sangat penting untuk fungsi sistem kardiovaskular yang tepat. Terdiri dari jantung dan sistem peredaran darah. Setiap pengangkut nutrisi dan pembuangan limba gas dari sel tubuh. Siklus otot menyediakan otot yang dibutuhkan untuk darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah bertindak sebagai jalur yang mengangkut darah ke berbagai tujuan. Kekuatan pendorong di belakang siklus jantung adalah sistem listrik yang dikenal sebagai konduksi jantung. Ini memberi kekuatan pada sistem kardiovaskular. Jaringan khusus yang disebut simpul mengirim impuls saraf yang menyebar ke dinding jantung untuk membuat otot jantung berkontraksi. Meskipun jantung berdenyut secara independen, kecepatannya sebenarnya diatur oleh hati-hati, oleh saraf dan endokrin. Reseptor sensorik di dinding pembuluh darah dan ruang jantung tertentu sensitif terhadap perubahan tekanan darah. Ketika rangsangan reseptor mengirim pesan ke pusat jantung di medula otak, pusat jantung ini mengatur 2 set saraf otonom yang berjalan ke nudus, yaitu saraf parasimpatis dan simpatis.